Halo Sobat Gadang Skui. Kali ini Kapan Tidur akan mereview lanjutan film Girls From Nowhere episode ketiga. Film kali ini bertema di sebuah sekolah yang menjunjung prestasi. Dan bagi siswa-siswi yang memiliki sebuah prestasi yang gemilang, maka siswa-siswi itu mendapatkan kesempatan untuk dipajang nama dan prasasti tangannya di lobi sekolah. Penasaran? Yuk langsung saja kita, makaton, mari kita nonton. Awal film memperlihatkan dua siswi yang bernama Meu dan Pui yang bermimpi menjadi jenius. Mereka berdua termasuk siswi berotak datar di sekolah ini. Tak lama setelah itu ada guru seni yang mendatangi mereka dan memperkenalkan Nano yang lagi-lagi menjadi siswi baru dan berkualitas di bidang agama dan fisika. Mereka berdua tak enak hati dan malu karena dibandingkan oleh siswi baru yang baru sekolah 2 minggu di sekolah itu namun mendapatkan prestasi dalam waktu yang singkat. Beberapa hari kemudian, guru seni itu tampak bahagia. Ternyata ia memberitahu kepada kelas itu bahwa, baru 2 minggu saja Nano mendapatkan prestasi yang gemilang. Dan kali ini ternyata Pui mendapatkan prestasi yang cukup mendambakan juga di bidang puisi. Meu yang iri padanya pun tak mau lagi berkawan dengannya karena rasa malu yang tinggi. Waktu istirahat pun tiba, Nano pun mendatangi Meu yang sendirian. Di sini Nano bertanya pada Meu, "Kamu tidak curiga pada Pui? Yang hanya dalam 1 minggu dapat menyusun puisi dan menjadi juara." Nano memberitahukan pada Meu bahwa Pui menyalin karya orang lain di Google dan dimodifikasi sehingga ia lolos lomba. Nano juga memberitahu bahwa di dunia ini tak ada yang murni seperti tari, ritme lagu bahkan film, semua hanya mencontoh dan dimodifikasi sedemikian rupa. Malamnya, Meu yang penasaran pun mencoba apa yang diberitahu oleh Nano. Ia mencari dan mencari gambar. Dan setelah ia dapat gambar yang menurutnya aman, ia pun mulai menghapus tanda pemilik dan mencetak lukisan itu. Ia pun memodifikasi lukisan itu dengan cat merah muda, agar terkesan dan meyakinkan bahwa itu adalah karyanya. Keesokan harinya tugas-tugas seni dikumpulkan, Nano pun kembali memancing dengan melihat dan memuji terang-terangan lukisan Meu, karena itu karyanya langsung dilihat oleh guru seni kelas itu. Tak disangka ternyata guru seni itu sangat terpukau dan membawa lukisan itu untuk lomba Siam Art di kota itu. Meu pun kaget bercampur bahagia bahwasanya karya curiannya itu menjadi juara. Kali ini ia mendapatkan kesempatan untuk dipajang namanya di lobi sekolah. Hari demi hari, Meu makin giat mencuri karya orang lain, di mana kali ini ia makin gila pujian di media sosial. Ia makin terkenal karena postingan yang berisi lukisannya diposting dengan kata-kata yang meyakinkan dan membanggakan. Ada juga kata-kata yang ia tulis menjadi terkenal yaitu, "Jangan percaya pada batasan, aku melukis ini menggunakan tangan kiri." Dari situ ia makin banyak dipuji oleh netizen, bahkan ia diliput oleh media kota yang mewawancarainya. Suatu hari guru seni memberitahukan bahwa sekolah ini akan mengadakan pameran besar-besaran. Guru seni ini juga akan memamerkan karya Meu yang menawan. Namun tiba-tiba Nano kembali memancing, di mana ia berkata bahwa lukisan yang lalu kurang maksimal karena semua orang sudah tahu karyanya Meu yang lalu. Karena omongan Nano, guru itu merencanakan jika Meu akan melukis di atas panggung dan akan mengundang semua sekolah dan asosiasi Siam Art. Dan saat pulang sekolah, Meu yang kebingungan pun melabrak Nano. Ia curiga pada Nano bahwa Nano menjebaknya. Di sini Nano menjelaskan bahwa Nano membantu Meu yang ingin menjadi siswi jenius. Selebihnya ini adalah perbuatanmu. Meu pun mulai mencoba melukis sendiri namun ia gagal dan hingga pada akhirnya ia meminta tolong pada Pui untuk melakukan hal yang sangat berisiko. Pui yang awalnya merasa bersalah pun bersedia menolongnya di saat jam istirahat saat keesokannya di sekolah.
Berlatar tempat di WC yang sepertinya hanya ada mereka berdua, Meo meminta bantuan pada Pui untuk memukul tangannya agar ia tidak bisa mengikuti pameran. Pui yang kebingungan pun tak mau mengikuti kemauan Meo yang tak masuk akal, karena itu hal yang tidak dipikirkan sebelumnya oleh Meo yang berniat menolongnya di saat lalu. Meo pun memaksanya dengan emosi, dan karena Pui tidak mau akhirnya Meo memukulnya sendiri. Akal licik Meo terendus, ternyata ia menjebak Pui dengan berkata pada guru seni yang menolongnya saat ia berteriak bahwa Pui lah yang memukulnya. Pui yang tak menyangka pun hanya bisa pasrah dan diam. Ternyata di balik kejadian itu semua, ada Nano di salah satu WC itu, dan Nano di dalam tertawa sangat-sangat jahat karena kejadian yang ia rencanakan. Singkat cerita berlalu, terlihat Meo yang disuapi oleh ibunya. Beberapa saat kemudian teman kelasnya dan guru seni menjenguknya. Guru itu bertanya pada Meo, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu tetap bisa melanjutkan pameran sekolah?" Meo pun mencoba menggerakkan tangan, alhasil ia berteriak karena sakitnya. Guru seni itu pun memahami Meo yang tak bisa mengikuti kontes itu. Di sini Nano kembali membuat ulah, di mana ia berbicara bahwa jika ia menjadi Meo, ia akan tetap mengikuti kontes itu, karena ini semua demi nama baik sekolah, dan bukannya kamu bisa melukiskan dengan tangan kirimu. Seperti postinganmu tempo lalu. Karena ulah Nano, Meo pun mengikuti kontes sekolahnya dengan rasa yang sangat kebingungan. Apalagi saat ia baru naik panggung, ia dilabrak di atas panggung oleh siswi sekolah lain yang membongkar bahwa karyanya adalah karya curian milik temannya orang Indonesia. Di sini kepala sekolah dan guru seni membela Meo dan meminta Meo menggambar ulang untuk meyakinkan mereka semua. Meo pun mulai melukis sambil menangis, alhasil ia menggambar dengan buruk. Anehnya gambar itu malah dipuji oleh seluruh penonton di sekolah itu. Bahkan siswi yang memprotesnya pun diusir oleh kepala sekolah. Meo pun mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Namun hal tak terduga terjadi saat detik-detik film ini ditutup. Ternyata semua ini hanyalah imajinasi Meo saja, terlihat dari bangku dan panggung yang hanya berisikan dia seorang. Film pun selesai.